Oke, kenalin, nama gue Fareliza Atalah, biasa dipanggil Farel. Gue di Nova Jivana sebagai ketua divisi pre-event. Kita udah pernah coba jalanin beberapa konten yang emang di luar dari STS dan kita bawa lagi seperti kayak Adelion FM dan podcast, dimana gue suka insight-nya, bentuk kayak sebuah video yang mempunyai pesan dan makna untuk orang-orang yang melihat dan mendengar kayak gitu. Itu yang mau gue bawa di tahun ini. Jadi kayak nggak cuma kita ngucapin ulang tahun, tapi kita juga punya pesan-pesan yang mau kita bawain di sana. Momen seru saat ngerjain proses Nova Jivana kalau di pre-event sendiri, karena kan banyak anggota yang emang dari luar kota, dimana kita nggak bisa sempat berdebat sedikit tentang beberapa scheduling atau beberapa konten. Cuman pada akhirnya kayak kita belajar untuk saling toleransi, saling menghargai. Kita juga perlahan bisa dapat jalan keluarnya sih. Keserunya di situ sih, kayak pas brainstormingnya dan pas ngelihat hype dari konten-konten yang kita up, itu seru banget sih. Nah ini coy, kita apa sih pas videoin bikin prolognya kayak gini nih. Awas yuk, awas. Nah di dalamnya ada Kak Iza, ada Kak Lima, ada Kak Aim. Pasti seru cuy. Jadi temen-temen Adelion lah pokoknya. Lu Adel nonton lu ya. Awas. Trigger warning. Nonton. Ini buat 17 tahunnya elo. Nih Kaseno, buset. Pak dokter sampai ikut menjaga. Ya, jangan sampai kamu kagak nonton Adel. Hey, Repop ini Adel Panjoro. Nonton. Sen mertain sen. Hah? Oh iya. Dukungannya kayak gimana dan dari siapa? Dari orang tua, dari teman-teman sekitar tuh. Kayak aku kan kayak bentar Kak Mama. Oh iya, cut. Jernihkan pikiran, terus berpikir ke depannya. Kayak kalau misalnya aku emosi, aku marah-marah kayak gini, ini bakalan merugikan. Halo, gue Prilia Gina. Gue di sini sebagai KD Venue and Operation, singkatnya FOPS. Ya itu divisi yang ngurusin segala keperluan hari acara. Jadi kalau ditanya apa yang mau kita bikin tahun ini, jadi kita dari Venue and Operation tuh, dari anak Fox gitu, kita tuh mau bikin suatu art exhibition kayak pameran seni yang tepatnya di F3 FX Sudirman. Jadi kita mau mencoba bener-bener yang pameran bukan memajang ini loh, bukan yang kayak hanya isinya lukisan gitu. Jadi kita mau memainkan unsur digitalnya, kayak kita main proyektor, kita main lighting kayak gitu. Jadi apa yang kita pamerin ini bukan hanya kayak gambar-gambar lukisan anak-anak Adelion, kayak poster-posternya. Kalau ceritain momen-momen yang seru ya di balik proses ngerjain si Nova Jivana ini, sebenarnya banyak banget yang seru. Momen pas gue sama Kaim itu lagi pusing banget, kita belum tidur, yang literally pas lihat jam, udah 7:30. Terus kayak si neon ini, si lampu ini kita belum selesai sama sekali. Jadi kayak kita mau ngegantung si neon ini, tapi kita kayak aduh nih harusnya pakai tali pancing, tapi kayak nggak ada tali pancingnya gitu loh, kayak tali bening gitu. Nah ya udah tapi mau digantung juga bisa pakai benang merah gitu, cuman ternyata colokannya ini nggak nyampe, colokan ini pendek. Terus akhirnya aku taruh bawah, kayak Kaim udah gini aja deh Kaim, ya udah. Tapi aku pikir lagi kayak enggak deh kayaknya deh, ini kalau orang lewat kesandung ini. Enggak, Pril udah gini udah cakep, kayak
kita kayak debat-debat kecil tapi kayak lawak gitu. Terus ini kabelnya tutupinnya pakai apanya? Terus ternyata aku tuh ngeprint yang stiker di kaca itu ada dua kali print gitu. Akhirnya udah di print tempel pakai ini aja nih, pakai stiker. Kata dia kayak gitu. Oke. Yaudah akhirnya kabelnya kita tutupin pakai stiker. Terus akhirnya lampunya ditaruh di bawah. Dan ya itu hasilnya foto di feeds Adel yang kita nggak expect dia akan foto kayak gitu, dan wow jadinya. Dan lo harus tahu itu kita harus debat kecil dulu, kita harus pusing-pusing dulu buat naruh neon box itu di mana. Itu gokil sih. Kayak hal-hal yang kayak gitu sih, itu momen seru sih. First time aku bikin exhibition ini sama teman-teman aku, kita bikin exhibition ini kayak nggak ada yang pure pengalaman banget, kayak di situ harus kayak mengontrol semuanya, gimana caranya ini berjalan dengan baik. Itu berkesan banget gimana caranya ini berdiri kayak dengan menarik gitu loh. Itu berkesan banget pas ngeliat hasilnya. Wah gila sih, kayak semalaman gue nggak tidur tapi ini hasilnya. Terus ngelihat kayak orang-orang ngantri buat masuk, excited banget, semua fanbase datang ke acaranya, datang buat masuk, kayak teman-teman gue udah nangis tapi gue belum nangis. Kayak ini gue udah berkaca-kaca. Aduh, gue nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi kalian terbaik sih, buat Adel banget. Kayak kita ngejalan ini ya udah pure karena seneng kayak gitu. Jadi kayak sumpah ini berkesan banget. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa, tapi ini keren sih. Kalian gak harus mendengarkan apapun dari orang lain, kayak ya udah jadi diri Adelion yang ada aja kayak gitu. Nggak usah ngikutin orang untuk bikin sesuatu. Gue untuk ketua STS tahun depan semangat. Gue yakin lo bisa lebih keren. Ya intinya makin solid, makin sayang sama Adel. Kalau bisa tetap silaturahmi. Intinya ya udahlah, gue sayang sama kalian semua. Mantap, kalian terbaik. Kenal sama Om dia? Iya, tapi gak kenal namanya. Nih, saya artis. Tapi dia Kurang tinggi apa kepanjangan? Pas, itu nggak pas. ngepas. Lo tuh bawahnya Kan- pas. kan- Wah, ini video kita, guys. Video? Ya, habis. Mobil. Terdampar. Teman-teman kalau boleh tahu, ini buat pengajian besok gak sih? Buat kalau Jumat nggak sih? Ini buat Jumat berkah. Jumat berkah. Jumat berkah. Tabarakallah. Si Bita udah dari tadi udah kayak gitu mulu, jangan terigo-terigo bisa ya. Dan Bang bikin kotor. Ya, udah capek guys. Capek. Ini kan jadinya 2,5 kali 1,2. Iya. Kalau di sini dia itu proyekkan Enggak bisa. Ini belum pakai. oh iya nggak maksudnya kalau kan kita nggak bisa siang nggak bisa sih Ini paling lampu doang kan? Jadi apa? ya udah kasih lampu doang Lampu doang. Emang iya? kalau gua kabel stand backup ada ini sama buat yang ke apa sih Ke ini kan control room. control room Iya benar. 4 profile tertinggal Halo semuanya, saya Seno. Saya di Nafa Jivana ini berkesempatan untuk menjadi kadif dari sinematografi. Di Nafa Jivana kali ini, tahun lalu kan kita menggunakan media online untuk melakukan segala halnya. Dan pada tahun ini kita mencoba untuk hal baru, di mana kita tidak lagi bertumpu dengan artistik dan kita coba membuat sesuatu yang
real life gitu yang bisa kita abadikan. Contohnya ada di yang kita buat ini short film Nafa Jivana Side A dan Side B, di mana kedua video ini merupakan suatu penggambaran bagaimana kehidupan baru ataupun misteri dari kehidupan itu sendiri. Lalu selain itu juga kita membantu dari tim venue dan operasional untuk bisa ngebangun beberapa aset-aset yang akan dipakai di art exhibition. Itu contohnya ada di video yang pertama itu yang di box banyak diproyeksikan dengan teknik projection mapping. Lalu juga ada instalasi kedua People Come and Go. Momen yang menarik itu sendiri banyak terjadi saat kita pengambilan short film. Contohnya kita jadinya tuh harusnya jam 7, ternyata mundur. Terus kita mau nge-shoot di sini, ternyata perlu perizinan gitu kan. Jadi kayak wah gitu, pusing tapi untungnya sih tetap jadi gitu kan. Dan hasilnya cukup memuaskan. Terus yang nggak kalah seru lagi itu pas di hari H art exhibition. Karena sebenarnya aset-aset dari venue dan operasional itu belum jadi sampai di hari H. Jadi benar-benar teoritis, kita benar-benar cuman bisa berteori ini bakalan bisa apa enggak, dan akhirnya kita sampai nggak tidur. Ya itu kayaknya saya sendiri sih yang nggak tidur gitu kan buat ngerjain itu, dan untungnya hasilnya tetap bagus. Semoga sih dengan ya adanya project ini bakalan bisa bikin Adilan untuk menjadi lebih terkenal lagi, dan juga Adel untuk bisa merefleksikan hidupnya. Juga semoga Adilan kedepannya makin bagus ya. Tapi sih nggak nuntut kok. Kalau misalkan kita emang mau tonton aja. Gitu. Dipindahin ke bawah ya. digusur. Wih. Rekam. Stretch sedikit di sini ya nggak ngaruh. Iya benar. Susah juga kalau Anjis. Udah segitu aja cukup. Nah ya. Atas nggak apa-apa sih, cuma berdiri kok. Nah udah aman aja, nggak ada masalah. Clear sih. Kok coba kok berdiri Coba terbang Reza dikit. lagi ngapain? rata-ratanya emang segitu. Lompat. Saya sih yang ngevlog dong. Gue ngevlog dong. Halo Agit, apa kabar? Jadi kita videografernya ganti ya. Kok ini gelap banget sih? Kenapa ini gelap banget? Gak perlu ya? Sangat. Hah? Paling Ini videografer aslinya, sedang capek. perlu disetting dan segala macam. Ya guys, jadi sekarang sedang mengukur-ngukur. Ayo kita room tour. Was. Ya ini sebenarnya belum jadi. Terus ini udah sedikit jadi guys. Tada. Sudah mau jadi. Ya Om mau masuk vlog tapi gelap Om. Yeay, mana Sen? Mana Sen? Apa ya? Mana fotonya? Terang banget ya? Ya. Ini rambut Nabil udah aneh banget. Woi. Coba Jadi hari ini kita mau ngeprank. Di mana kali kita? Lagi ngapain? Ditanya loh, lagi ngapain? Lagi membeli saham. Waduh. Nggak tahu. Mungkin. Lagi syuting guys. Apa kenapa? Lagi syuting buat main video. Lagi syuting buat main video. Di mana sekarang? Di Perpustakaan Nasional. Ada siapa aja, coba kenalin dong. Ada Meli, ada Seno, Nabil sama Narin. Syuting di mana? Guys, it's a thank you. Oh. Ini tangan ini maksudnya apa ya? Oh nggak bisa bikin apa aja. Gimana cara bikin?
Perkenalkan, aku Ega. Di Project Nafa Jivana ini aku dipercaya menjadi kadif di divisi GIF. Apa yang coba tim GIF bentuk tahun ini itu adalah kita berupaya dan berusaha bersama untuk mengembangkan ide yang untuk membuat si freebies dan GIF untuk Adelnya ini bisa berkesan baik untuk Adelnya dan lainnya. Lalu di freebies itu ada hand banner, ada stiker, ada pin enamel, dan yang paling ikonik itu ada lampu kupu-kupu. Jadi si lampu itu pas encore itu nyala dalam gelap tuh kayak lucu. Ceritain momen seru tim GIF. FYI, jadi si lampu kupu-kupu yang ikonik ini tuh terdiri dari 3 part, yaitu ada si kupu-kupunya, ada si lampu, dan juga ada tangkainya ini. Benar-benar dibeli terpisah 3-tiganya, jadi nggak yang langsung beli langsung jadi gitu, nggak. Jadi kita benar-benar harus ngerakit dulu. Nah, tim GIF ini ada 6 orang. Ada aku, ada Kanisa, ada Kak Ajeng, ada Kanaya, ada Kak Bagus, dan juga Kak Alika. Jadi waktu itu kita ketemu bareng ngumpul di salah satu restoran di Tebet, di lantai 2. Itu benar-benar satu hari itu kita benar-benar ngerakit si kupu-kupu yang lucu ini, lampu kupu-kupu yang lucu ini. Kendalanya itu juga banyak, nggak yang mulus-mulus aja. Jadi waktu itu kita benar-benar nyatuin si tangkai dan si lampunya ini, gimana caranya biar pas digoyangin itu nggak kepental ke kepala orang pas nanti di teater. Jadi benar-benar kita kayak mikir gimana caranya, apakah kita kasih lem tembak aja atau kita karetin ya. Pas kita nyambungin si tangkai dan si lampunya ini itu nggak yang mulus-mulus aja yang langsung tempel langsung nyala terang, enggak, tapi ada beberapa lampu yang jadinya kebelah 2, terus ada yang tiba-tiba redup padahal pas dicoba tanpa tangkainya itu dia nyala terang benderang, tapi pas disambungin itu ke tangkainya jadi redup. Terus momen serunya itu karena kita berenam ini kayak panitia sembako gitu, jadi bener-bener ngerjain semuanya. Ada yang Kak Anissa contohnya gitu. Kak Anissa ini ternyata bisa nyatuin si lampunya biar jadi satu lagi, misalnya kebelah pecah gitu kan, tapi sama Kak Anissa bisa disatuin jadi utuh lagi. Terus ada juga lampu-lampu yang redup, itu bener-bener dibongkar pasang, baterainya diambil dari baterai yang lain, jadi dioplos gitu, kayak dioplos gitu sama Kak Anissa, bisa jadi nyala terang benderang lagi gitu. Terus ada aku dan Kak Alika juga yang bener-bener mastiin dan nyatuin si lampu ke tangkainya ini bener-bener gak meleot, bisa bertahan lah pokoknya. Bener-bener yang kayak pengerjaannya itu dari Kak Alika ke aku, ke Kak Bagus, terus ada ke Kak Ajeng, karena ya. Lalu kalau misalnya ada yang rusak-rusak bisa ke Kanisa kayak gitu. Jadi bener-bener yang seperti panitia sembako gitu. Jadi itu menurutku salah satu momen serunya sih, yang dapat banget gitu kerjasamanya. Untuk kesannya menyenangkan karena ternyata aku masih bisa berkontribusi di project keren kayak Nafa Jivana ini, yang juga nggarap pameran. Terus juga aku bisa jadi makin kenal sama teman-teman baru, terus dan bisa membuat pengalaman dan cerita baru yang bisa aku ceritain ke orang-orang. Cucian tangan Pita mau tangan Pita aja. Tapi tangan aku gitu dua.
Pada ngapain dulu? Aku FOMO bang. Aku itu bang. Sudah memasak. Kenapa? PS3 yuk, ayo. Kenapa? Ayo meluncur. Halo, nama gua Ihsan. Gua dari ketua divisi studio, divisi yang ngurusin segala keperluan desain. Coba bentuk di tahun ini dari studio akan membuat 4 poster relate banget sih ya. Poster pertama ada support yang berartikan bahagia dikelilingi orang-orang. Terus poster kedua pipa Kamengo, setelah di fase bahagia di hidupnya ternyata ya pipa Kamengo datang dan pergi. Terus poster yang ketiga tuh ada Digdaya yang kan setelah fase itu dia mulai mempertanyakan arti hidup. Dan poster terakhir Napajipana yang berartikan dia tuh sadar siklus ini akan terus terulang ya, pada akhirnya dia punya diri sendiri. Cerita seru di balik proses Napajipana ini banyak. Contohnya kita kan berangkat dari kota ke kota ya, yang minimal tuh datang 3 jam. Nah kita kan harus ambil dulu kan poster itu sama ya yang lain juga. Kita berangkat jam 12 siang, datang tuh jam 7 atau jam 6 malam. Terus ya seru sih, bisa kumpul bareng ya, divisi-divisi lain, ngobrol kan ya. Dalam pengerjaan si poster itu kita kurang lebih 2 minggu untuk mengerjakan si poster Napajipana ini. Terbilang amat enggak ya, standar lah, tapi seru sih itu. Dalam waktu 2 minggu kita diuji untuk sekreatif mungkin untuk memenuhi poster itu ya, walaupun banyak revisi ya sih. Dari gua sendiri ini project sangat keren, ini pengalaman baru buat gua juga karena kita kan bikin art exhibition juga, dan kesannya tuh keren. Nah, see you di project selanjutnya. Keren. Gores sih. Halo, nama aku Nina. Aku koordinator Napajipana Tour Project yang kemarin ngadain surprise project yang ada di Solo. Sebenarnya divisi ini dibuat untuk membantu meramaikan, merayakan, dan memeriahkan hari kelahiran Adele 14 Juli yang bertepatan banget sama Meet and Greet Summer Tour yang ada di Solo. Jadi Adele bisa merayakan hari ulang tahunnya bersama-sama, baik dengan Adelion ataupun bersama fans yang lain. Yang pertama yaitu pembagian freebies-nya apa, berupa photocard Napajipana Tour Project. Jadi spesial banget buat project yang ada di Solo. Dan kita juga membagikan 2 stiker. Stiker pertama adalah stiker spesial Napajipana STS, yang kedua spesial Summer Tour. Jadi kita bagikan di 3 kota, Bandung, Semarang, dan Solo. Dan juga kita juga membagikan bendera kecil
yang bertuliskan Happy Birthday, yang dimana kita meminta bantuan kepada fans yang datang pada saat hari itu untuk menyanyikan lagu Happy Birthday secara bersama-sama untuk Reva Videla, Adel Vancoro yang pada hari itu berulang tahun. Kayak kita juga mengadakan beberapa kolaborasi dengan regional, yaitu kita berkolaborasi dengan Glorious Hour, Happy Salutation, dan Independent 48 dalam melaksanakan proyeknya. Serta kita juga bikin proyek kanvas, jadi kita menyediakan 3 kanvas yang bisa dicoret-coret oleh fans-fans yang ada di Solo yang datang ke Solo pas meet and greet. Mereka bisa memberikan kata-kata semangat buat Adele, yang nantinya kanvas-kanvas tersebut akan dipamerkan di exhibition. Oke, ceritain momen seru ketika divisi aku ngerjain project ini. Jadi project ini sebenarnya kebentuk oleh celetukan beberapa orang yang kayak Adele ke Solo di tanggal 14. Pas banget nih, pas ulang tahunnya Adele. Apa kita ngerayain aja di Solo? Itu kalimat yang membuat panitia ini ada. Terbentuklah sebuah panitia namanya Panitua Dadakan untuk surprise project Solo. Kita juga bikin open trip loh untuk member-member Adelion yang pengen ke Solo bareng. Jadi kita bikin open trip dari Jakarta Solo, Solo Jakarta. Jadi kita pakai bis ke Solonya. Jadi ramai-ramai banget tuh Adelion datang, semuanya pakai bis. Ada sekitar mungkin hampir 30 orangan ya yang di total yang berangkat buat ke Solo. Banyak sih momen-momen seru di balik itu, yang terutama sih perjalanan tim kita Adelion dan teman-teman ke Solo. Dari Jakarta ke Solo kita berangkat dari jam 8 malam, mungkin sampai di Solonya pagi. Jadi selama itu kita juga ada online project-an yang dimana kita nobar bareng akhirnya di bis. Jadi kita nobar bareng project-an di bis, rame-ramean di bis bareng, nyanyi-nyanyian di bis. Itu keren banget sih. Jadi yang kemarin ikut open trip, kalian keren. Keren. Walaupun Nastroy. Capek ya? Pami. Kayak baru ketemu lagi ya. Mananta. Halo. Kamu naik motor baiknya? Ya, pulangnya motoran. Langsung. Boleh nggak gue postingan? Gue boleh nggak? Gue boleh nggak bikin postingan? Nanti kayak hampir mau mulai mini live, kita posting lirik lagu yang mau kita iniin. Kan udah di tweet udah di tweet. Happy birthday doang. Iya, itu aja kan. Yang sebelah sini yang agak iya. Rasakanlah apa secara singkat apa? Itu aja disatin aja. Liong, dia tuh Halo, nama gue Sultan Arif Wicaksono, biasa dipanggil Alif. Gue di Project Navajivana ini berperan sebagai ketua pelaksana dan juga tergabung dalam tim core Navajivana. Halo, gue Aim dari core Navajivana. Halo semuanya, kenalin nama aku Theo. Di sini aku sebagai core division Navajivana. Mantap. Hai, aku Bita, salah satu anggota dari divisi core perayaan ulang tahun atau Setan Saya Adele tahun 2023. Kalau ditanya tentang
Apa sih Navajivana? Navajivana secara konseptual ini adalah judul tema buat Seitan-sai Reva Videla adalah pencoro di umurnya yang ke-17 tahun. Nah, Navajivana buat gua dan juga Adelion kita makain sebagai sebuah perayaan untuk kehidupan yang baru yang lebih dewasa. Kayak as you know dari definisinya itu Nava artinya baru, Jivana artinya kehidupan. Kenapa kehidupan baru? Karena di umur 17 tuh itu masa transisi gak sih? Kayak lu belum dewasa tapi lu udah bukan bocil lagi. Nah, dari si kehidupan baru nih kita mau ceritain tentang sebenarnya tuh kehidupan itu cuma sebuah siklus yang diawali dari pertemuan, terus setelah itu ada saling dukung dan ada perpisahan. Dan pada akhirnya di setiap perpisahan ini yaudah kita cuma punya diri kita sendiri gitu. Makanya semoga di setiap perpisahan ini kita tuh bisa level up gitu diri kita, jadi kayak lebih baik, kayak ada poin-poin yang kita bisa ambil dari setiap perpisahan itu. Kalau misalnya di Navajivana kita membagi jadi 4 siklus. Yang pertama ada warm hug tuh kita cerita tentang support orang-orang, kayak sebuah kebahagiaan disupport sama orang-orang. Yang kedua ada putul saminggu, jadi setelah lu disupport bahagia, ternyata itu cuma sementara, orang-orang datang dan pergi. Terus di yang ketiga ini The Wave. Di The Wave ini kita ngerepresentasiin project kita tahun lalu di DS Nandika, dimana setelah datang pergi pasti ada pergejolakan batin, lu belajar sesuatu dan kayak ada obrolan sama diri sendiri. Terus habis itu ada Sunset for the Sunrise, dimana setelah lu mengerti semua itu, lu cuma perlu menjalani siklus kehidupan yang ya sebuah awal adalah akan ada sebuah akhirnya, dan sebuah akhir akan menuju ke sebuah awal yang baru. Awal mula Navajivana itu berarti mungkin dari awalnya tuh kayak aku sama Alip bingung tahun ini kita membawa kemana nih, soalnya kan ini tahun ini 17 itu kayak wow ini gerbang kedewasaan gitu, nggak boleh yang mainstream lah, kita pengennya buat yang anti mainstream gitu kan, Adelion gitu, masa mainstream. Makanya kita di sini mau nyari yang beda gitu. Terus akhirnya kita mendatangkan sang maestro kita yaitu Aim. Nah di situ Aim datang dengan sebuah idenya bersama dengan referensi Ditto by New Jeans. Pola pikir dan pola blueprintnya tuh sebenarnya muncul benar-benar basically tentang siklus, tentang hidup, tentang skizofrenia juga, tentang people come and go, tentang perpisahan, pertemuan, semua hal yang ada di hidup kita semuanya kayak gitu. Akhirnya kita coba gimana ya, kita ngebawain pesan yang tahun lalu tapi dikembangin karena biar lebih kompleks lagi. Akhirnya terbentuklah Navajivana yang di dalamnya ada 3 Nandika juga. Namanya sendiri tuh nggak langsung Navajivana, nggak gitu. Prosesnya juga panjang, soalnya ada aku, Aim, Alip dan Bita di sini tuh kayak sama-sama kita kayak ngasih gitu kan, apa sih nama yang menurut kalian cocok tuh apa aja. Kita sampai nyari menanyakan ChatGPT dan nyasar ke laman nama buat anak-anak bayi. Mungkin tujuannya kalau buat Adele sama kita semua tuh kayak kita mengingetin lagi gitu ya, kayak sebuah gambaran pendewasaan seorang manusia. Berupa refleksi, berupa pertanyaan, berupa juga mungkin juga bisa jawaban, dan juga kenangan secara sekaligus. Bisa menjadi wadah untuk lebih menghargai diri sendiri dengan adanya pertemuan, lalu saling mendukung, dan adanya perpisahan itu. Lo belajar sesuatu dan pada akhirnya lo cuma punya diri lo sendiri buat lakuin. Jadi semoga orang-orang bisa menghargai sebuah pertemuan dan bisa belajar dari sebuah pertemuan dan sebuah perpisahan. Jadi setiap apapun yang terjadi di hidup lo, walaupun itu cuma sesimpel sebuah siklus
yang berulang-ulang. Semoga lo bisa belajar selalu dari apa yang terjadi pada lo sama apa yang lo lakuin. Ya, sumpah Navajivana tuh tahun ini keren banget sih, bangga sih. Soalnya apa? Pertama, mungkin kita panitianya lebih banyak dari tahun lalu ya. Terus juga lebih ribet lagi dari tahun lalu karena kita tahun ini ada art exhibition. Unexpected banget art exhibitionnya serame itu. Aku mikir kayak rame, tapi nggak serame itu. Antusias dari fans-fansnya Adele itu bener-bener wow banget. Makasih banyak buat yang udah datang ke art exhibition. Ya, project Adele tuh sangat berkesan karena 3 tahun gue megang project Adele ulang tahun STS. Kayak selalu aja ada sesuatu yang baru yang lebih bagus terus. Ya, I'm happy with it. Kayak wow, thanks for all the kindness buat orang-orang yang di sosial media ngeramein, terus juga surprisingly banyak hal yang sangat membahagiakan buat gue hadir di Navajivana. Tahun ini yang menarik ada kayak banyak banget konten-konten project tahun ini yang emang dikerjain langsung ketemu, kayak kita bikin short movie, kita bikin art exhibition, dan itu sebelumnya belum pernah gue rasain. Dan kerja bareng langsung ketemu tuh sangat seru ya. Kayak ya seru banget, bisa lebih deket, lebih akrab sama orang-orang bahkan sebelumnya belum ketemu. Banyak banget semua hal yang harus kita plotting dari awal, padahal itu udah di hari H. Terus juga mungkin juga banyak kayak kita kebentur sama summer tour. Jadi di situ kita harus mundurin lagi segala vendor kita tentang peminjaman dan lain-lain itu, penyewaan dan peminjaman itu ke minggu berikutnya karena Adele tour dulu kan di Solo. Terus juga berarti kita harus nambah proyekan di Solo. Aku kan megang tanggung jawab buat benefit Navajivana yang akan diberi kepada donatur-donatur ya. Itu tuh dalam prosesnya ada kendala yang sebenarnya gak apa-apa gitu, tapi mungkin karena kepala aku lagi berisik dan lagi capek dengan kegiatan lain juga, aku jadi take it seriously dan jadi pusing banget gitu. Tapi akhirnya itu bisa diatasi, alhamdulillah. Banyak dari kita belum pernah tahu dan belum paham gimana cara bikin art exhibition itu. Cuman pada akhirnya kita sama-sama belajar, sama-sama ngulik lagi. Walaupun di perancangannya kita cemas, cuman akhirnya bisa terlaksana art exhibitionnya dengan lancar, bahkan lebih dari ekspektasi, kayak ramai banget. Bahkan gue sempet dibikin nangis ya karena si art exhibition ini. Yang pertama mungkin karena relate sama tema yang dibawainnya, si siklus hidup ini. Yang kedua, apresiasi dari orang-orang sangat luar biasa. Semoga kita terus kuat dalam kreasi kayak Navajivana, dan semua project yang udah di sini ngebawa kita ke dimensi karya yang cukup menarik nggak sih? Kayak buat gue pribadi, Adele ngajarin gue dan ngasih gue tempat berkarya dan space berkarya yang bikin gue kenyang gitu secara eksplorasi. Dan gue berharap ke depannya banyak kreator dan banyak orang juga yang berpikir kayak gue gitu, buat terus menuangkan kelaparan artistiknya di Adelion gitu. Selanjutnya mungkin jangan terlalu bagus ya, kayak pusing banget, kayak pressure-nya lumayan. Kalau misalnya setiap tahun mau bagus terus, pressure-nya ada sih. Sukses terus ke depannya, project-project apapun itu, ditunggu inovasi selanjutnya. Semoga ke depannya kalian bisa terus support Adelion maupun project apapun itu. Semoga kalian support Adelion, juga jangan lupa support Adele juga, karena Adelion sama Adele kalau nggak ada kalian itu
bukan apa-apa ya. Jadi kita tetap butuh support dari kalian semua. Buat Adelion ke depannya, semoga jauh lebih keren lagi. Walaupun sekarang juga udah keren parah gitu kan. Semoga lebih keren lagi, lebih baik lagi, lebih solid lagi kekeluargaannya. Terus tingkatin komunikasinya lagi ya. Dadah. Halo, perkenalkan nama gue Gerardus Simanjuntak, biasa dipanggil G, Bang G atau Gondut. Kebetulan gue di sini sebagai ketua umum atau ketuanya Adelion. Gue percaya dengan Alif sebagai ketua pelaksana karena gue tahu memang potensi dia ada, terus gue tahu dia orang filsafat, dan gue rasa memang untuk Sweet 17 kali ini gue lebih percaya dengan dia karena ya lebih berfilsuf gitu loh, lebih berfilosofi, dan Voila memang benar-benar ide-ide filsafatnya keluar banget, dan Alif did a great job. Jadi menurut gue tidak ada hal yang membuat gue ragu kepada Alif maupun ragu kepada anak-anak Adelion, karena sejauh ini juga anak-anak teman-teman Adelion kinerjanya keren-keren dan tidak perlu diragukan lagi. Nah, karena gue sepercaya itu dengan teman-teman Adelion, gue sepercaya itu dengan ketua pelaksananya, dan gue yakin ketua pelaksana ini benar-benar bisa ngeracik tim yang terbaik untuk pelaksanaan proyek kali ini. Jadi gue sangat amat yakin proyeknya berjalan dengan amat sangat lancar, penuh kreativitas, penuh kreasi, penuh kegilaan-kegilaan, dan ya menurut gue ini satu hal yang baru lagi yang muncul di dunia peridolan ya, yang membuat jadi kayak gebrakan baru. Dan this is Sweet 17, this is Sweet 17 party also, dan this is biggest gift from us, from Adelion for Adel. Nah, kalau kita bisa bilang bagaimana acara tersebut berjalan, acara ini benar-benar sebenarnya preparednya sudah sangat amat jauh, bahkan dari hampir kurang lebih 2-3 bulan persiapan yang benar-benar sudah mengarah ke arah Navajivana, dan gue menyerahkan sepenuhnya kepada ketua pelaksana dan tim dengan berbagai update yang diberikan oleh Alif dan teman-teman tim Navajivana. Itu membuat kinerja yang cukup baik dan prosesnya berjalan dengan amat lancar. Sangat bisa gue bilang, gue tidak menyangka bakalan seramai itu, dan bahkan orang sampai rela ngantri 20 menit, let's say almost 1 hours untuk ngantri di acara ini. Itu nggak pernah ada di dalam benak gue, dan gue kaget tapi terharu juga dan nggak nyangka juga jadinya. So acara berjalan dengan baik, bahkan sampai di show-nya pun berjalan dengan baik. Dan satu hal yang menurut gue paling wow adalah ketika encore, oke men, itu lampunya terang banget, dan I'm respect untuk semua penonton yang hadir, benar-benar diangkat dan itu benar-benar dipakai di encore, di lagu setelah encore. Dan oh man, this is amazing. Buat gua yang ngeliatnya, wah ini keren banget. Ada antrian to shoot juga berjalan dengan lancar, tidak ada huru-hara, tidak ada kekisuan, dan Adel bisa masuk ke dalam exhibition, dan bahkan sampai Adelnya mengucapkan speech atau terima kasih senang. Thank you so much for JKT48 operation team. Thank you so much for Adel, dan thank you so much for Adelion and all fans of Adel dan semua fans JKT terutama. Gue ini hal-hal yang keren banget, hal yang wow banget. Kesannya yang tadi gue bilang, kesannya gue sangat amat
wow ini keren banget bro, ini acara yang menurut gue gila banget. Menurut gue ini jadi satu hal yang bisa mendobrak hal baru lagi, dan menurut gue ini adalah bukti gimana sebenarnya mendukung JKT itu bukan hal yang sia-sia, atau fanbase bukan hanya sekedar fanbase, dalam artian di sini semua bisa saling bekerja sama, bisa saling mengerti satu sama lain, menghargai pendapat orang, diskusi, cekcok segala macam pun pasti ada dalam sebuah acara. Dan menurut gue di Adelion ya itu hal yang lumrah, bahkan bukan hanya di Adelion, di semua fanbase mungkin ya. Dan ketika kita bisa menyampaikan ego masing-masing dan untuk mencari satu tujuan, inilah yang dihasilkan ya Navajivana bisa berjalan dengan baik, dan semua orang yang datang bisa gue bilang sepakat bahwa ini acara yang keren, ini acara yang unik. Buat panitia, thank you so much for semua kerja keras lo lah, gila. Gue tahu ada teman-teman yang begadang, yang bahkan kalau kita mau tarik juga Navajivana ini kan ada surprise projectnya yang bisa dibilang surprise project on Solo kan, di kota Solo, dan banyak orang yang berpartisipasi. Bahkan kita berangkat rame-rame ke Solo, dan di Jakarta pun persiapannya juga mati-matian. Ada yang sampai bikin pahatan, ada yang bikin desain segala macam. Oh itu kalau bukan kerjasama yang baik, gua rasa Navajivana tidak akan berjalan selancar ini. Jadi pesan gua, thank you so much, dan ya semoga kedepannya semakin gila lagi ya, semakin keren lagi, semakin berkreasi yang lebih wow lagi ke depan. Buat yang hadir penonton, semoga kalian bisa benar-benar merasakan dan mengerti apa maksud dari Navajivana itu, dan bisa kalian pelajari dan kalian terapkan di dalam hidup kalian. Dan buat yang nggak bisa hadir atau yang belum sempat masuk, gue mohon maaf banget karena memang waktu dan tempat yang terbatas. Dan gue harap kalian tetap dukung Adelion dan Adel. Gue harap kalian juga tetap semangat mendukung JKT48. Doakan saja semoga tahun depan kita bisa bikin yang lebih unik dan lebih keren lagi. Dan buat Adelion, thank you so much juga buat Adelion. Gue bangga jadi ketua Adelion. Gue merasa terhormat dapat jabatan ini, dan gue bangga punya Adelion. Karena Adelion selalu punya kreasi-kreasi keren, selalu punya tingkah laku yang aneh tapi bikin kangen. Dan Adelion juga punya otak-otak jenius di sana, otak-otak yang ya menurut gue akan sulit mendapatkan ini di tempat lain. Dan terakhir buat Adel, gue pesan gue cuma satu, ya mencobalah untuk mikirin diri sendiri gitu loh. Karena semua hal yang dilakukan ini buat bikin lo senang, bukan buat keren-kerenan doang gitu loh. Jadi buat apa kalau misalkan lo nya nggak senang dengan semua hal ini. Jadi itu sih pesan gue buat kalian. Thank you.